bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk melakukan satu kegiatan dari guru penggerak, yaitu pendampingan individu P2 berkaitan dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMP Negeri 06 Lebong. Salawat berkirim salam selalu juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat beserta kabar beliau. Bapak Kepala Sekolah SMP 06 yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu calon guru penggerak dan pengajar praktik, Bapak Ibu Siswa MPD yang sama-sama kita hormati, Bapak Guru Bidang Studi IPA, TIK, TIK dan rekan guru yang pada hari ini kemudian juga pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kita: 1 pembukaan, 2 kata sambutan, 3 sambutan dari pengajar praktik, 4 acara inti, dan yang kelima penutup. Mari Bapak Ibu kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP 06 Lebong kepada Pak Eri Haryanto MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi ini masih memberikan dengan sehat, kuat dan sempat sehingga kita bisa bersilaturahmi, berkumpul di ruangan SMP 06 ini dalam acara pendampingan calon guru penggerak, dan hari ini adalah Ibu Katia. Kemudian salam salam atau berkaitan kita jelaskan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa dia yang telah mendidik Madinah semuanya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan pendidikan, pengetahuan seperti yang kita saat ini. Yang saya hormati dalam ini guru praktik atau guru praktik dari pengajar dari Ibu Siti, Bapak MPD, kemudian yang kami hormati Ibu Katia, SPD, calon guru penggerak, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf di sini yang diundang dalam ruangan ini. Pada kesempatan ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Perlu Bapak Ibu ketahui di SMP kita ini ada 2 orang guru calon guru penggerak, ya, yang telah lulus kemarin pada tahap pendaftarannya, ya, dan dinyatakan lulus, yaitu Ibu Meli Katia SPD dan Ibu Meli Sarjana MPD. Jadi maksud saya Bapak Ibu, sekarang ini kita lagi hangat-hangatnya masalah guru penggerak, ya, sesuai dengan kurikulum yang sudah kita terapkan di sini. Kami terapkan di guru PKK dalam ini adalah berkaitan dengan guru penggerak tadi. Jadi harapan saya kepada Bapak Ibu yang sudah sekarang lagi menjadi calon guru penggerak, ya, kami dari sekolah ibaratnya mengapresiasi sebaik mungkin bagaimana untuk mencapai ibaratnya nanti sampai dengan lulus menjadi guru penggerak CGP dan guru penggerak. Itu harapan kami, dan kami kalau memang ada hal-hal yang ibaratnya Bapak Ibu lebih untuk tugas-tugas dalam guru ini, ya, kami ibaratnya sangat sepenuh
hati ibaratnya walaupun harus meninggalkan tugas ya, harus meninggalkan kelas dan sebagainya, tapi kami tidak pernah ibaratnya mencegah ataupun ibaratnya sampai tidak menyuruh ya bukan untuk gerak ini untuk tidak melaksanakan tugasnya sebagai calon guru muda atau tugas-tugas yang diberikan di guru. Jadi maksud kami mengapresiasi ya bagaimana kami jawab isi dan sebagainya yang tetap saya berikan isi kepada mereka. Itu harapan kami sehingga nanti dapat menjadi guru muda. Terus terang kita kemarin baru satu yang sudah menjadi guru muda yaitu manusia dari ini. Ini justru dua orang lagi. Harapan kita kedepannya justru yang lainnya yang itu jadi dapat satu guru muda. Itu kemudian hari ini kita ada yang namanya ini pendampingan ya pendampingan ya masalah tugas kepada Ibu Dewi Octavia ya dalam hal ini nanti tolong Bapak Ibu ikuti ya sebaik mungkin tentang masalah pendampingan ini nanti. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih lanjut saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat kepada Bapak yang berdiri selaku Kepala Sekolah SMP 09. Kita masuki acara yang ketiga kata sambungan dari pelajar praktik. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Siti Warahmah MPD dari SMK Negeri 06 kepada Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 06, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan tata usaha. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat kesehatan, kesempatan dan karunia sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam ruangan yang luar biasa ini, ruangan yang nyaman dalam rangka melaksanakan kegiatan rangkaian dari pendidikan guru muda. Yang kedua, marilah kita bersama-sama mengirimkan salawat beserta salam pada junjungan besar kita Nabi Muhammad. Alhamdulillah berkat bimbingan dan dukungan dari Nabi kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan, kemudian penerimaan saya berada di sini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang selalu memberikan support, dukungan kepada calon guru penggerak, terutama Ibu Octavia. Di sini saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Maksud kedatangan saya ke sini adalah dalam rangka mengikuti kegiatan rangkaian pendidikan guru penggerak. Di sini adalah pendampingan kedua dari kegiatan pendidikan tersebut ya. Nah, kalau yang pertama kemarin itu di bulan kemarin itu pendampingan pertama dan sekarang ini pendampingan kedua. Di mana di pendampingan kedua ini yang akan kita lakukan adalah diskusi. Jadi apa nanti yang akan didiskusikan? Diskusinya adalah mengenai visi dan perubahan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Octavia nanti selaku calon guru muda. Dan hari ini alhamdulillah perdana untuk melaksanakannya. Jadi Bapak Ibu yang diundang, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Kami di sini nanti meminta waktu sedikit dan pemikiran sedikit untuk apa? Untuk memikirkan visi sekolah. Nah, mungkin selama ini sudah pernah ada visi sekolah yang terpampang di depan ya. Nah, di sana mungkin sudah dipikirkan secara matang sebelumnya Bapak Kepala Sekolah dan rekan
rekan guru ya ketika merancang apa namanya Pak? Visi ya di sana. Jadi hari ini kita berkumpul tidak harus merubah visi tersebut Bapak Ibu, tidak harus merubah. Karena kenapa? Kalau visi itu kita buat itu tidak cukup sehari waktunya. Kita harus memikirkan apa namanya SWOT-nya, analisis SWOT-nya ada juga. Jadi saya pikir tidak akan cukup sehari kita untuk melakukan visi tersebut. Tapi hari ini hanya sekedar merefleksi kegiatan yang ada di sekolah kita ini. Mungkin Bapak Ibu nanti ada hal-hal yang yang selama ini belum tersampaikan bisa disampaikan di sini. Kemudian ada hambatan apa yang menjadi kendala ketika melaksanakan program. Di sini waktunya ada kepala sekolah dan beberapa guru. Nah, jadi itu maksud kedatangan saya di sini mendampingi guru penggerak Ibu Melin untuk nanti menjabarkan visinya. Jadi selain visi sekolah yang sudah ada, Ibu Melin nanti akan menjabarkan visi yang sudah dibuatnya sendiri. Nah, mungkin nanti ada perlu perubahan boleh dimasukkan di visi sekolah. Dan ada juga prakarsa perubahan yang sudah dibuat oleh Ibu Melin. Nah, nanti kami minta tolong Bapak Ibu sama-sama menyimpulkan dan merumuskan visi yang sudah dibuat. Apakah perlu ada perubahan atau tidak? Nah, kalau kami pribadi tidak harus merubah visinya, Pak. Kita merefleksi saja. Seperti itu. Nah, adapun susunan acaranya nanti yang akan hari ini menyampaikan materi bukan saya, tetapi Ibu Melin. Jadi Ibu Melin nanti akan menyampaikan yang pertama pengantar tujuan diskusi. Tadi sudah barusan saya sampaikan tujuannya apa. Kemudian merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Nah, ini di sini nanti akan ada kalimat penumpang dan nanti Bapak Ibu akan mengisi sesuai dengan visi sekolahnya apa. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan isi. Alhamdulillah kalau memang sekolah ini sudah bergerak di kurikulum Merdeka, alhamdulillah nanti insya Allah Bapak Ibu guru akan langsung connect itu apa sih visinya sesuai tidak dengan kurikulum Merdeka. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nah, di sini nanti yang akan kita identifikasi adalah mungkin tenaga belajar, kemudian perilaku siswanya, lalu kerjasama dengan orang tua dan komitmennya. Nah, apakah perilaku yang sudah ada di sekolah ini sudah mencerminkan visi kurikulum Merdeka tersebut atau belum? Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, mungkin dari Bapak Ibu nanti ada perubahan yang akan dilakukan, kita bisa diskusikan bersama. Nah, yang terakhir adalah penutup. Jadi itu Bapak Ibu rangkaian acara kita. Selebihnya acara ini dilaksanakan 110 menit. Tapi kalau memang nanti tidak mencapai hal tersebut, insya Allah kita masuk ke poinnya saja. Oke, terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Mikrofon ini akan saya berikan kepada calon guru penggerak kita, Ibu Dewi Osofia. Mohon Bapak Ibu untuk mengosongkan dulu apa yang ada di dalam diri kita, sehingga ilmu-ilmu yang akan didapatkan nanti itu bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita sehingga bisa berkumpul di ruang kelas 71 ini. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kebodohan menuju zaman penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Lebong Bapak Diri Haryanto, yang terhormat Ibu Siti Warohmah, pengajar praktik dari SMK Negeri 3 Lebong, dan yang saya hormati Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia mendukung dan ikut serta dalam kegiatan pendampingan individu 2, yaitu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi yang juga nantinya akan menjadi refleksi
terhadap visi sekolah kita. Melalui visi sekolah inilah nanti akan tercermin apa cita-cita kita sebagai seorang guru, kepala sekolah, dan murid, dan serta warga sekolah. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sekilas puisi karya Bapak Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai New York, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai New York itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghuni penghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning dan menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelabat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangku palaran, bukan lagi pangku palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin saya sudah membagikan di grup kita mengenai pertanyaan atau kalimat umpan yang akan kita isi secara bersama di sini. Untuk pertanyaan pertama, yaitu kita memimpikan murid yang titik. Boleh Bapak Ibu lengkapi sesuai dengan apa yang sebenarnya Bapak impikan terhadap murid-murid kita, khususnya di SMP Negeri 6 ini. Saya akan membagikan kertas, nanti kertasnya bisa ditempel di bawah pertanyaan sesuai dengan yang ditampilkan. Kita isi dulu pertanyaan pertama ya Bapak Ibu.
Yang sudah boleh ditempatkan di depan untuk pertanyaan pertama. Kita mementingkan murid-murid yang dididik. Izin untuk membacakan apa yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, kalimat bukan yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang dididik. Yang pertama, pintar, rajin, cerdas, disiplin, soleh-soleha. Biasanya kita memimpikan murid yang cerdas, berakal mulia, inovatif serta mandiri. Lanjut, menjunjung tinggi etika, senang belajar, mempunyai kreativitas. Murid yang tahu tata krama, baik itu perkataan dan perbuatan yang diterapkan di sekolah maupun di luar sekolah. Memiliki attitude yang baik, memiliki prestasi yang gemilang di masa depan, memiliki karakter dan kompetensi sosial dengan profil pelajar Pancasila. Bagus sekali ya. Murid yang cerdas, berakal mulia, memiliki karakter yang baik serta santun dan sopan baik kepada orang tua, guru maupun sesama. Yang ingin maju, murid yang bisa membanggakan
Pertanyaannya Bapak Ibu, kita percaya bahwa murid adalah tunas bangsa generasi masa depan. Ini sepertinya menggunakan saja. Generasi atau penerus yang akan datang. Betul. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa atau penerus bangsa. Individu yang memiliki kebiasaan dalam mengembangkan bakat dan potensi yang ada di dirinya. Pribadi yang memiliki kualitas dan kemampuan yang baik dalam mengikuti pelajaran serta dapat kemajuan sekolah. Murid yang mempunyai imajinasi yang baik dan bisa belajar mandiri. Kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang sama dan budaya. Kita percaya bahwa murid kita adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat digali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang berkembang dengan baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 3 dan 4. Kita langsung saja ya Pak Ibu ya. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik warna hijau. Yang bawahnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa boleh pakai warna kuning. Pertanyaan ketiga dan 5 ya Bapak Ibu. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, kita sudah boleh pertemuan Bapak Ibu. Dan kita lanjut lagi ya Bapak Ibu, langsung saja di kalimat penumpang kelima dan keenam. Kalimat penumpang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Boleh ini warna pink aja. Untuk nomornya warna pink dan pertanyaan keenam warna kuning.
Ya, bagi yang sudah boleh ditingkatkan di depan. Saya akan membacakan apa yang telah dilakukan ya, kalimat rumpang ketiga di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Jadi memang itu asas kekeluargaan, asas disiplin, asas kebersamaan. Pembelajaran yang berpihak pada murid, kenyamanan dalam belajar dan mengajar, harus menaati peraturan sekolah dan mampu meningkatkan kemajuan sekolah. Kita mengutamakan pendidikan karakter, kedisiplinan untuk taat terhadap peraturan yang ada, keselamatan siswa dan pendidikan siswa, kedisiplinan patuh dan taat peraturan sekolah, kemudian belajar dengan rajin, siswa harus saling menghormati dan disiplin. Selanjutnya pendidikan karakter sama seperti tadi. Untuk kalimat rumpang keempat, murid dari sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah calon pemimpin masa depan. Tempat bersosialisasi menuntut ilmu. Murid di sekolah kita sadar bahwa sekolah adalah tempat menuntut ilmu, bersosialisasi sebagai bekal masa depan. Untuk menambah ilmu dan wawasan, kemudian sekolah tempat untuk belajar dan bersosialisasi antar teman dan guru. Tugas utama adalah belajar, tempat pengembangan sikap, kompetensi, dan tanggung jawab sebagai pelajar. Murid di sekolah, mereka mendapatkan pendidikan dan pelajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Tugas mereka belajar dan menempa diri untuk kedepannya. Mengutamakan kedisiplinan waktu dan motivasi pembentukan karakter, kepribadian yang baik, tempat bermain dan belajar. Oke, kita lanjutkan kalimat rumpang kelima. Kita warga sekolah ini yakin untuk sukses, mencapai tujuan dan saling mendukung, menjaga nama baik sekolah, mendidik siswa agar menjadi siswa yang baik secara moral dan pendidikannya, mengajarkan dan mendidik siswa, mensukseskan proyek T5, betul ya Bapak Ibu ya? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lanjut, dapat mewujudkan impian kepada murid di masa depan. Yakin untuk terciptanya pembuat cara yang lebih baik jika bimbingan yang baik antara guru, warga sekolah, dan orang tua murid dan masyarakat terjalin dengan optimal. Tempat kita mendidik siswa mempunyai karakter yang baik, dapat menuntut dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan dapat menuntut dan membimbing siswa agar menjadi pribadi yang berkarakter. Lanjut kalimat rumpang yang terakhir, kita warga di sekolah ini paham bahwa kebersamaan dan kekeluargaan adalah poin penting. Berkolaborasi mewujudkan impian bagi murid di masa depan, tempat bersosialisasi dan saling membantu. Tugas dan kewajiban kita adalah sebagai seorang guru, tempat belajar dan menambah ilmu, memiliki potensi, bahwa siswa memiliki potensi dan bakat yang berbeda dan memerlukan bimbingan untuk mengembangkannya. Sekolah adalah tempat mencetak manusia yang punya etika dan pengetahuan yang baik, paham setiap anak memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing untuk saling melengkapi dan saling menghargai. Jadi Bapak Ibu, itulah
kita kembali ke visi yang sudah ada, apakah sudah sesuai dengan mimpi yang sudah kita buat di depan ini. Untuk penguatan sedikit Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menuliskan beberapa kata kunci ya. Ada profil pelajar Pancasila, ada karakter, kemudian ada mandiri, disiplin, dan sebagainya. Jadi kegiatan kita hari ini juga mengacu pada kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka, di mana kita diharapkan mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Sebagai pengantar bahwa profil pelajar Pancasila adalah suatu nilai kebajikan yang memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, bergotong royong. Baiklah, saya akan membagikan visi sekolah kita, visi SMP Negeri 6 Lebok. Silakan Bapak Ibu nanti baca apakah sudah sesuai dengan apa yang telah kita rumuskan secara bersama di depan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah dibaca visinya? Sudah ya. Lalu menurut Bapak Ibu, apakah visi itu sudah sesuai dengan apa yang telah kita rumuskan di depan tadi, atau adakah yang harus atau perlu kita tambahkan di visi ini? Jika ada yang perlu ditambahkan, mohon Bapak Ibu untuk menyampaikan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang perlu kita tambahkan sesuai dengan apa yang sudah kita baca? Oke, pas ya Bapak Ibu ya. Baiklah, jika ini sudah kita sepakati bersama, berarti pas ya Bapak Ibu ya. Nah, sesuai dengan visi yang ada di depan, berbudi pekerti luhur, berwawasan global, kompetitif, dan mandiri. Jadi di sini saya ingin meminta surat pendapat dari Bapak Ibu bagaimana seharusnya sikap dan perilaku kita yang mencerminkan visi yang di depan ini, baik dari sisi murid, sisi orang tua, kita sebagai guru ataupun kepala sekolah. Mohon ada Bapak Ibu untuk mewakili menyampaikan surat pendapatnya. Kita juga datang tepat waktu secara keras dan menjadi teladan yang baik. Dan sebagai orang tua mendampingi siswa belajar di rumah. Itu hanya sebagai contoh, saya meminta surat pendapat dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya ulangi Bapak Ibu, jadi saya meminta perwakilan dari Bapak Ibu untuk menunjukkan kembali sikap dan perilaku yang seharusnya atau sesuai dengan visi yang ada di depan ini. Boleh dari segi kita sebagai kepala sekolah, kita sebagai seorang guru, sebagai murid dan orang tua, agar visi ini dapat terwujud. Jadi apa yang kita lakukan sebagai guru ya, sebagai pendidik, juga sebagai orang tua, karena kita semua di sini juga orang tua, bagaimana cara kita untuk mencapai di pekerti luhur, berwawasan global, kompetitif dan mandiri. Kita lihat dari sisi kita sebagai pendidik, karena ini visi dan misi sekolah yang kita launching tahun 2022, kita pada masuk
untuk mencapai visi misi ini tidak bisa kita ukur dalam setahun 2 tahun gitu ya, karena ini kan jangkanya panjang. Tentu saja visi misi sekolah ini bisa kita review, bisa kita evaluasi tergantung kebutuhan. Kalau sejauh ini yang kita lakukan, contoh dari kata berwawasan global. Untuk berwawasan global, setelah visi ini kita gelontorkan, kami sama Pak Dery dan beberapa rekan itu berbicara tentang bagaimana cara menebalkan wawasan global ini. Salah satunya adalah dengan menampilkan pelajaran TIK. Kebetulan kemarin belum ada ya Bu Fani ya, TIK. Dan jadi salah satu cara sekolah untuk mewujudkan visi ini adalah memunculkan pelajaran TIK. Kalau sebelumnya tidak ada, karena bukan pelajaran wajib. Nah itu salah satunya, kompetitif dan mandiri. Untuk kompetitif misalkan Bapak Ibu ya, bagaimana cara sekolah untuk mencapai kata kompetitif? Kompetitif antarlah kita berkompetisi di luar untuk meningkatkan spirit mereka untuk berjuang di luar. Kita sering mengajak semua untuk lomba luar. Terbukti alhamdulillah sekolah ini juara 1 SCC, juara hadiah, dan lain-lain. Artinya dari sisi kompetitif ini sudah bisa kita katakan tercapai. Kemudian kayak melatih misi itu ada melaksanakan sikap dan karakter, itu sudah menjadi kebiasaan kita setiap hari Jumat. Saya rasa untuk kita capai apa yang sudah kita lakukan, kita yang mengajar dalam kelas tentu berkontribusi gitu, kayak pembelajaran TIK, mereka ikut lomba, itu kontribusi kita di dalam kelas sebagai guru. Sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua, karena saya juga orang tua, tentu saja di rumah ya, kami juga sebagai orang tua mengajak anak-anak kami untuk nggak hanya ini ya, nggak hanya main HP, bagaimana HP itu, laptop itu bermanfaat untuk mereka, mungkin dari wawasan mereka. Jadi saya rasa itu yang kita lakukan untuk mewujudkan visi misi sekolah. Tidak ada yang perlu apa yang kita khawatirkan dengan visi misi ini, karena memang sudah sejalan dengan apa yang kita laksanakan di sini. Mungkin itu selanjutnya asisten saya. Kita sebagai guru di sini sudah berupaya, sudah melakukan yang terbaik untuk tercapainya visi-misi yang ada di sekolah ini. Tapi mungkin namanya pencapaian, namanya usaha yang kita lakukan, ada sebagian siswa itu yang belum bisa menerima, belum bisa menjalankan, belum bisa menaati apa saja peraturan yang ada di sekolah untuk mencapai visi-misi. Dan saya rasa itu adalah PR kita bersama, PR kita semua mewujudkan itu agar visi-misi ini terwujud tidak hanya untuk 1, 2 atau siswa saja, tapi seluruh siswa yang ada di sini, termasuk siswa kesayangan mereka. Saya rasa itu menjadi PR besar kita cari cara agar segelintir siswa kita yang tidak bisa kita bina itu bisa masuk ke dalam binaan kita dan bisa mewujudkan visi-misi ini 100% di sekolah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mariza yang telah menyampaikan surat pendapatnya berkaitan dengan visi sekolah. Ya, ditampilkan bahwa kita melibatkan TIK dalam pembelajaran Bapak ya. Selanjutnya dari Ibu Ulama bahwa kita harapkan bahwa segelintir siswa yang mungkin belum termasuk dalam binaan kita untuk mencapai visi dan misi ini bisa terwujud juga seperti itu. Kemudian apakah ada dari Bapak Ibu yang lain yang menyampaikan surat pendapat? Ya, untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu, kita dari visi tadi kita munculkan inisiatif perubahan agar visi itu bisa terwujud. Berikut adalah prakarsa perubahan. Ini kami kerjakan secara berkelompok di kegiatan guru pemula. Saya bacakan. Meningkatkan kreativitas dan pembelajaran berbasis digital. Salah satunya sudah disampaikan oleh Ibu Mariza tadi, melibatkan TIK dalam pembelajaran. Untuk mewujudkannya, kami menggunakan sistem Bagja. Apakah Bapak Ibu pernah mendengarkan Bagja? Jadi Bagja ini ada 5 tahap. Yang pertama B, buat pertanyaan. Yang kedua A, ambil pelajaran. Kemudian 3, gali mimpi. 4, jabarkan rencana. Dan kelima, atur eksekusi. Berikut adalah kanvas
interaksi seperti itu. Salah satunya dengan memanfaatkan akun belajar ID. Saya baca satu saja pertanyaan. Siapakah guru yang sudah berhasil? Jadi di tahapan ini kita mencari tahu guru yang sudah berhasil dan berkonsultasi terhadap guru tersebut. Lanjut ke tahap ketiga yaitu dari mimpi. Tahap keempat jabarkan rencana. Dan yang terakhir tadi tahap kelima atur eksekusi. Jadi Bapak Ibu yang saya tampilkan tadi hanyalah salah satu contoh prakarsa perubahan. Kita harapkan prakarsa perubahan ini juga muncul dari Bapak Ibu yang lain, rekan-rekan yang lain, dan kami tunggu untuk perubahannya. Terima kasih atas perhatian dan kontribusinya di hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mic-nya kembali kepada saya, Bapak Ibu. Saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya memberi penguatan atas apa yang sudah dipaparkan oleh rekan kita selaku calon guru penggerak, dan mungkin nanti akan disusul oleh calon guru penggerak satu lagi mulai Senin hari, ya, di hari Sabtu kalau tidak salah. Untuk penguatan sedikit. Saya hanya mengilustrasikan sebuah cerita Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah tahu tentang kisah Gajah Mada ya? Bapak Ibu bisa mendengar? Ya. Nah, jadi Gajah Mada ini bisa berhasil merebut kerajaan bukan karena rajanya, tapi karena seorang patih. Itu disebut patih Gajah Mada tadi. Bapak Ibu, jadi kesuksesan kita bukan hanya tergantung kepada kepala sekolah, tapi bisa jadi iya. Oke. Dan satu lagi, mungkin Bapak Ibu, apa bedanya kita dengan orang yang berhasil atau yang gagal? Orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang memiliki visi di hidupnya. Sedangkan orang gagal itu tidak memiliki visi di hidupnya. Sama dengan orang yang tukang ya, tukang semen atau batu semen bata itu. Setiap hari pekerjaannya sama, menyemen bata, menyusun bata untuk membuat sebuah bangunan. Ketika ditanya tukang yang pertama, bapak sedang mengapain? Saya sedang menyusun bata. Ada tukang yang satu lagi, bapak sedang ngapain? Saya sedang membuat pagar. Dan yang ketiga ditanya lagi, bapak sedang apa? Saya sedang membuat sebuah rumah. Nah, jadi apa perumpamaan yang bisa diambil? Sama-sama mengadu semen, sama-sama menyusun bata. Tapi pertanyaannya sama, tapi jawabannya berbeda. Yang pertama hanyalah menjadi seorang penyusun bata saja. Yang kedua, dia membuat sebuah pagar. Dan yang ketiga membuat sebuah rumah. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah divisi tadi. Bapak Ibu semua sama profesinya guru, tapi yang membedakan adalah tujuan dan visi apa yang akan kita lakukan di sekolah ini. Ya, jadi bukan yang pertama, dia hanya sekedar menjalankan kewajibannya saja sebagai tukang. Sedangkan tukang yang kedua, dia berusaha untuk menghalalkan gajinya, ya, membuat apa tadi sudah ada banyak ikhlas seperti itu. Tapi tukang yang ketiga memiliki visi, memiliki tujuan yang berbeda dengan tukang yang pertama yang kedua tadi, yaitu membuat sebuah rumah. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kalau kita sebagai guru kita sama-sama profesi guru, tapi yang membedakan adalah tujuan kita apa. Apakah membentuk generasi yang beriman dan bertakwa tadi, atau hanya sekedar membahas kewajiban kita sebagai guru. Jadi balik lagi, semua yang membedakan adalah visi kita tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita melakukan refleksi ini supaya kita semua kembali lagi kepada visi kita di sini sebagai apa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penampilan kedua yang kami lakukan ini memberikan dampak yang berarti untuk kemajuan SMP Negeri 6 Persita ini. Terima kasih sudah datang ke lokasi ini. Semoga kedepannya nanti bisa bekerja sama kembali. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, daripada acara kita pada hari ini, saya kembali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya
yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan.